polisi yang buat ini tim survei, bukan polisi hanya mengambil mencuplik di lebok paparannya ini. Kok ngurusin ini uang gak polisi rakyat kok ya. Jadi 91,80% ini hohong bijuk. Lanjut Mas. Ini survei bukan omongannya Pak Agus, mencuplik dari ini. Lingkungan strategis media, ya bapak-bapak ibu sekalian, media ini sangat-sangat luar biasa. Kok luar biasa? Kejadian politik namanya Papua, ini kerungu, nggak usah suwe-suwe. 30 detik, 1 menit, kerungu. Oh di sana ada bom-boman. Bener nggak? I don't know. Bener jadi masalah apa mana enggak? Bener. Dan seterusnya sampai nanti 24 jam masuk ke Kompas, Bisnis Indonesia dan lain-lainnya. Kalau di TV paling enggak 5 menit setelah itu TV siaran pers, penyiarnya ngomong Pak Kapolda mau petunjuk di sana betul. Tapi jelas ditanya Pak Bupati bagaimana di sana, Pak Pangdam bagaimana, ditanya langsung. Maka dari itu berita-berita ini betul-betul sangat menjadi masalah kalau memang kita tidak mengelola dengan baik. Apalagi beritanya itu bohong, berita api bisa diputar-putar kok. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pengaruh teknologi terhadap kerawanan juga banyak. Apa yang menjadi banyak? Misalnya ada berita berita nggak benar, cenderung provokatif, cenderung membuat perasaan masyarakat ini kaget-kaget. Mosok sih, mau ini elek, masih butuh waktu. Tetapi kalau berita tuh banyak elek, koyok elek, padahal belum mesti. Nah di sinilah perlu kearifan kita. Beritanya aku sudah gosok, tak sebar mana. Apalagi dimasukkan grup SD, SMP, SMA, grup rating, grup kaya, grup ini perlu kita antisipasi. Jangan berita belum benar dilebok blok. Kok dilebok kiai ini protesnya tak benar ini Pak. Tapi kita kok yang benar berita bohong itu siapa ya itu Pak gosok situ gitu. Tapi sudah nyebar. Kalau sudah nyebar jadi masalah. Belum lagi oleh anaknya di grup kelompok belajar, kelompok macam-macam. Inilah, bener gak mau, gak bener masalah. Saya repot sama mana? Polisi mana? Itu ya, lanjut bro. Ya, lanjut. Jadi kita lihat kerawanan tiap tahapan pemilu. Ya, tahapan yang paling besar sekarang adalah tahapan kampanye. Itu mulai. Ya. Itu banyak misal perusahaan peraga, lokasi kampanye tidak cocok, menggunakan anak-anak jadwal kampanye tidak sesuai materi kampanye dan itu menjadi masalah. Masa tenang nanti seminggu sebelum coblosan. Kemudian masa pemungutan, penghitungan, penyumpahan dan lain itu menjadi masalah semua. Kalau kita nggak ngerti aturannya, ya, karena kadang-kadang ngerti aturannya sengaja dilanggar, terus jadi masalah. Ya, nah, khusus undang-undang pemilu, sing duwe gawe adalah siapa? Bawas, setelah Bawas baru KPU baru ditangani oleh polisi. Ya ini untungnya polisi gak langsung nangani politik, nanti kira polisi berpolitik. Okay. Kemudian potensi kerawanan 5 pilar dalam pemilu. Diketahui bahwa 5 pilar diantaranya regulasi, aturan-aturannya bagaimana, penyelenggaranya bagaimana, KPU, Bawaslu, pesertanya bagaimana, siapa kalah siapa menang enggak, kemudian DPT-nya benar enggak. DPT ini menjadi masalah ketika ada perbedaan. Data dari KPU dia seolah-olah bolok A, bolok B. Jadi masalah, masyarakat tidak percaya, jadi masalah lagi. Kemudian terakhir logistik pemilu, ya, mulai alat coblos, mulai macam-macam kotak, surat suara yang dan sebagainya. Kemudian kerawanan masa kampanye. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kerawanan masa kampanye ini sangat-sangat luar biasa. Persaingan sengit saat pilpres, para calon agar menganggap bahwa dirinya pasti menang dengan survei-surveinya sendiri, dengan cara-cara sendiri. Itu masalah. Kalau parpol ingin segera survei, kalau memang tidak 45%, nanti bubar dengan tertib. Tak oleh melok coblosan tahun depan. Caleg ini akan terpilih. Ini menjadi masalah. Sedangkan yang tadi saya katakan di depan, sing dibutuhkan sama ini sing daftar sak mono. Akhirnya jadi masalah. Kemudian bagaimana kampanye seharusnya? Ada 3 macam kampanye. Yang pertama kampanye positif, yang kedua kampanye negatif, yang ketiga kampanye hitam. Kampanye positif, kita harus menggalakkan kampanye positif, yaitu mengadu program, gagasan, tunjuk kemampuan dalam mewujudkan kemajuan bangsa. Ini apa caranya kampanye supaya tambah maju? Ya, petahana boleh saja hasilnya ABCD. Kalau dia seorang calon yang baru, dia harus mengadu gagasan, kemampuannya menunjukkan untuk
sehingga masyarakat senang. Oh, api iki, api iku, okay? Itu kalau kampanye negatif selalu mencari kelemahan dari lawannya dengan cara apapun, ya, yang sudah terbukti benar, tapi kadang-kadang diputar-putar digoreng. Fakta ini bisa ditolerir dalam batas tertentu agar masyarakat tahu rekam jejak. Kemudian yang terakhir ada kampanye hitam. Banyak berita-berita yang dikatakan tidak benar seolah-olah dilakukan oleh bapak itu, sehingga ini menjadi masalah. Bahasa Indonesia ini ngelek-ngelek, itu tidak boleh. Nah, kerawanan tahap pemilu tadi sudah kita sampaikan secara umum. Ya, lanjut mas, tinggal sedikit mas, kesukaan usaha yang lain. Yuk, ya, kerawanan terkait penyelenggara pemilu ya, terganggunya netralitas. Jangan sampai penyelenggara KPU Bawaslu menjadi tidak netral sehingga harus ada masalah. Kurangnya koordinasi dan sebagainya. Kerawanan parpol, masih rendahnya kesadaran hukum, mendorong dorongan untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu manuver-manuver yang tidak baik. Ini menjadi masalah. Oleh karena itu kerawanan-kerawanan kita katakan. Setelah kita katakan, kita delok, kita amati. Memang itu melanggar, biar Bawaslu main. Kalau Bawaslu sudah anggap ada pelanggaran, baru bagaimana gak tunduk, kemudian diproses polisi. Sehingga ini menjadi enak. Kerawanan terkait DPT itu untuk tahun ini berubah. Jadi setiap berapa bulan ono sing mati, ono sing nang Malaysia gak balik-balik, ono sing rapi wong luar negeri gak boleh-boleh, otomatis berubah. Perubahan ini bisa digoreng oleh kelompok yang lain. Iya itu nang luar negeri semua kelompok ini dan sebagainya. Bisa. Tapi ini kita ketahui semuanya ya. Kemudian berikutnya kerawanan terkait logistik. Logistik itu ya alat-alat coblos, bilik, paku, hapus, surat suara. Bahkan kemarin yang di Jakarta itu ramai 70 juta suara sudah tercoblos oleh kelompok tertentu. Padahal kurang dicita. Loh lah iso. Jadi masalah. Itu nyata-nyata salah itu pun berani dengan gagah berani muncul. Akhirnya sudah ditangkap oleh polisi. Nah, polisi mana sih repot? Tapi sudah berhasil, alhamdulillah sudah dicekel, diproses secara pidana. Lanjut. Nah, ini yang terakhir. Langkah-langkah strategis dalam rangka pemilu dan sejuk. Ini kami memperoleh ada 7 macam. Yang pertama penyelenggara pemilu yaitu KPU Bawaslu. Harus bagaimana? Harus ya sesuai ketentuan aturan ini yang lanjutkan. Kemudian caleg parpol pandai mendukung, harus siap menang siap kalah, berkompetisi secara sehat dengan mengadu gagasan yang baik. Harapannya begitu, teorinya begitu, prakteknya ya sama bisa monitor sendiri bagaimana. Kemudian pemerintah daerah dalam rangka memberikan pemerintah daerah itu masalah dukungan, sarana prasarana ya harus adil, tertib, bagi-bagi titik-titik. Ini supaya tidak jadi masalah. Kemudian aparat keamanan nomor 4 ya TNI Polri ya harus netral. Netral dalam arti ya sesuai dengan ketentuan. Aku foto ini loh gak nani, padahal dikira bola sisi. Fakta foto ini dikira padahal ini musik mantap bro. Di tangga foto dikira aku bola-bola itu. Nah itu faktanya. Kemudian media ya. Media ini harus pemberitaan yang informatif dan menyejukkan. Ojo tambah goreng ini cari nanti Melayu nanti bapak itu yang punya jalan pers ada masalah dan sendiri. Kemudian Thomas Toka yang berpengaruh besar karena bagaimanapun juga tokoh agama, Pak Yai banyak pimpinan di lingkungan punya pengaruh ngomong kayak melok dia melok. Tapi memang kita hormati karena mereka juga salah satu panutan selain daripada pemerintah negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah Panwaslu, panitia pengawas independen atau peran LSM juga harus kerjasama yang baik. Tidak karena sesuatu menjadi ngiwo, tidak sesuatu menjadi tengah dan sebagainya. Langkah-langkah kepolisian ada 3 macam, yaitu preemptif, deteksi dini dan lain-lainnya. Lanjut, kemudian preventif, melaksanakan kegiatan patroli, melaksanakan kerjasama dan lain-lainnya, sosialisasi, ya hadir-hadir tempat seperti ini, supaya memberikan sosialisasi bener pikir, sing elek piye, melok sing bener. Saya yakin di sini udah bener karena kiainya sangat benar sekali, kan begitu ya. Apalagi pondok pesantren kita bukan pondok pesantren biasa, luar biasa. Salut untuk Pak Yai. Saya bilang tadi, saya tinggal di sini walaupun hari ini saya baru masuk. Saya tidak asing lagi menghadapi Bapak sekalian. Wong iki wong Jombang, lahir wong Indonesia, Pak Bu itu ya wong Indonesia gitu. Jadi saya bukan orang NU-an. Aku lahir di Jombang, gede di kono, tadi pejabat di kono ya. Tapi sejatinya saya paham bahwa itu semuanya lebih NKRI,
di NKRI, karena Mbah Buyut Sami dulu semua menceritakan bahwa melalui proses-proses panjang sehingga NKRI ini berdiri juga atas bantuan daripada saran Mbah Buyut kita NU. Itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Kemudian yang terakhir, ya, preemptif, preventif, yang terakhir penegakan hukum. Bapak bagus sekalian bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini penegakan hukum, khusus di bidang politik, menjadi ranah daripada Bawaslu. Ketika menjadi Bawaslu, kemudian dia menilai bahwa ini ada pidana baru, silakan Gakumdu, kemudian diproses secara hukum oleh kepolisian. Sehingga apa yang kita lakukan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Jadi polisi tidak berpolitik ketika sudah ada laporan dari Bawaslu. Ini yang menjadi atensi. Lanjut. Terakhir satu lembar saja. Bukan, Mas. Ya. Bapak-bapak Ibu sekalian, terkait bagaimana harapan kita menuju pemilu yang damai sejuk, tentunya ini kita semua pihak harus juga memahami dan konsisten terhadap aturan daripada pemilu itu sendiri. Ada aturannya, ada undang-undangnya, ada surat edaran, ada macam-macam terkait. Oleh karena itu dimohon semuanya menghormati, melaksanakan ketentuan itu tanpa kecuali, supaya nanti aman, ayem mendapatkan ini pemilu damai sejuk. Kemudian strategi manuver politik tidak berlebihan. Kepingin menang ya nggak usah kelek-kelek. Silakan gagasan-gagasan dimunculkan supaya masyarakat tertarik, malah akhirnya nyoblos apa ya, nyoblos dan sebagainya. Ya. Kemudian mengedepankan penyelesaian cara hukum dibanding pengerahan massa. Tak usah diurus kecil-kecilan. Kalau memang sampai benar, walaupun siji tapi benar, polisi akan bunuh kalian. Menurut bapak-bapak ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya melaksanakan pengamanan terpadu yang polisi, kejaksaan TNI, kejaksaan Banser, kejaksaan tokoh-tokoh yang lain untuk bareng-bareng mengamankan daripada pemilu ini. Yang endingnya untuk kebaikan kita semua. Dan yang terakhir adalah kita harus kerjasama. Tidak mungkin polisi dewe sampai dewe, tapi semuanya. Karena di dalam pemerintahan Republik Indonesia ini pengaman ini adalah selain TNI Polri, ada juga ada pemerintah daerah, ada Satpol PP, ada Banser dan lain-lain. Semua mengajak kita untuk berbuat baik, mengamankan bersama. Dari kita aman, dari dengan aman, kabeh terlaksana dengan baik. Itu harapan semuanya. Sehingga harapan kita untuk menjadikan pemilu kada 2019, ulangi pemilu 2019 ini menjadi pemilu yang aman, damai dan kondusif. Tentunya didasari dengan religius dan nasionalisme yang cukup sehingga kita mengharapkan negara kita menjadi baldatun thayyibatun warahmatullahi. Demikian, mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya jelas ya, jadi pemetaan tentang beberapa kerawanan dan potensi-potensi yang mengganggu disintegritas antara religius, nasionalis menuju pemilu damai. Oleh karena itu kedewasaan kita dalam menyerap informasi dan juga ketaatan kita terhadap aturan itulah menjadi kunci utama agar pemilu benar-benar bisa dilaksanakan secara damai. Selanjutnya kita panggil Pak Imam Wahyudi dari Dewan Pers untuk memaparkan bagaimana kondisi informasi sekarang ini, tentu dengan teknologi baru, dengan software baru yang kemudian menciptakan suasana baru. Nah, seperti apa yang terjadi dan seharusnya seperti apa agar kita bisa antisipasi. Monggo Pak. Saya akan membahas tentang pers, media sosial, hoax, dan kita. Kenapa saya katakan kita? Karena dari banyak hal sudah terbukti bahwa tanpa sadar kita juga berperan dalam penyebaran hoax itu. Jadi hoax tadi sudah sampaikan oleh Pak Agus bahwa hoax itu informasi sekarang 98% Pak ya. Baik, 92% itu adalah bujuk-bujukan, ya bujuk-bujukan itu adalah hoax sebenarnya. Dan kalau kita lihat sekarang yang menyebarkan hoax itu seperti hoax itu seperti kepiting. Yang bikin hoax itu cuma mengerjakan 10%-nya. 90% itu adalah disebarkan oleh kita bahkan termasuk kita yang nggak setuju dengan hoax itu. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi pertama saya ingin tunjukkan dulu ini. Mungkin ada yang sudah lihat.
Baru beberapa hari ya. Oke, itu dari seterusnya lah nanti ya. Jadi selain video itu juga disebarkan teks seperti ini. Jadi kalau tadi Pak Agus bilang bahwa polisi repot banget dikit-dikit kemudian jadi polisi repot, dikit polisi repot. Kalau dalam soal hoax ini saya juga dikit-dikit repot. Karena saya itu sengaja masuk di berbagai forum hanya untuk melihat hoax. Hoax itu sebenarnya perkembangannya seperti apa. Makanya beberapa teman sekarang tahu bahwa saya berminat untuk kemudian melakukan fact checking atau ngecek hoax atau bukan. Setiap ada seperti ini kemudian mereka WA saya, ini benar atau enggak? Dan kemudian saya harus nyari dengan teknologi ataupun dengan mewawancari sumber-sumber yang disebutkan. Jadi kalau dalam kasus ini saya langsung nyari teman yang ada di Morowali sana. Nah, klarifikasinya adalah seperti ini. Jadi yang terjadi itu sebenarnya itu memang demo, tapi demo tenaga kerja Indonesia yang sedang menuntut persoalan upah. Tetapi kemudian makanya gambar tadi tidak mau melihat dari dekat kan, dilihat dari jauh. Dikatakan itu tenaga kerja asing dari Cina. Padahal itu tenaga kerja Indonesia, jumlahnya sekitar 2.000. Kalau di sini sebetulnya sekitar 2.000 orang. Kalau tadi disebut puluhan ribu kan, itu sekitar 2.000 orang. Dan kemudian videonya juga dikirimkan ke saya. Videonya ini. Sudah direkam ya? Tidak ada Cinanya kan? Jadi ini adalah contoh dari hoax. Oke, bisa lanjutkan saja. Nah, bagaimana hoax yang lain? Hoax sekarang dalam konteks pemilu, hoaxnya itu deras banget. Jadi kalau setiap hari itu selalu saya temukan hoax baru. Kalau pemerintah itu Kominfo merilis evaluasi hoax setiap bulan, itu setiap bulan itu sekitar 60 sampai 70. Tapi kalau yang mampir di grup WhatsApp saya itu jauh lebih banyak dari itu. Kalau saya cek dari berbagai macam lebih banyak dari itu. Nah, hoax itu bisa berasal dari kedua kubu. Nah, ini makanya menjadi penting persoalan integrasi religius dan nasionalis. Karena di sini dalam hoax itu baik yang kesannya mendukung 01 ataupun 02 itu kemudian nanti membenturkan simbol-simbol persatuan kita. Nanti akan saya tunjukkan beberapa. Jadi contohnya ini kan hoax yang menyerang Pak Prabowo 02. Jadi seolah-olah alumni 212 itu muak dengan Pak Prabowo. Kebetulan yang diambil itu adalah kutipan dari kantor petugas dari kantor di Kemenang di Jember. Tapi ini terbukti hoax dan sudah diklarifikasi pemerintah, ini hoax. Nah, saya ingin gambarkan hoax itu. Jadi kalau bapak-bapak lihat itu, bapak-bapak ibu lihat, itu yang hoax itu ada yang disinformasi yang di tengah itu. Kalau di kanan itu masih persoalan etik. Jadi misalnya saya sebagai wartawan dapat bocoran dokumen misalnya, kemudian saya beritakan itu wilayahnya ada di sebelah kanan itu. Kemudian saya berbikin berita yang kecenderungannya adalah kemudian saya itu punya tendensi untuk tidak suka dengan kelompok tertentu. Kemudian berita saya itu banyak mengarah ke kelompok tertentu itu, tapi semuanya masih ada standar jurnalistiknya. Itu yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri itu adalah yang kurang profesional. Jadi wartawan kadang-kadang itu wartawan yang Joko Sembung naik ojek gitu. Jadi yang diomongin apa gitu, yang beritakan apa gitu kadang-kadang. Sehingga kemudian orang bingung, ini sebenarnya menulis apa ini gitu ya. Nah, yang paling parah adalah pertemuan antara yang kanan dengan yang kiri, ada di tengah itu, disinformasi. Jadi di situ kerjanya adalah membuat berita yang dilepaskan konteksnya. Konteksnya itu misalnya begini. Kita sedang begini nih. Saya sedang di depan bapak-bapak dan ibu-ibu misalnya. Kemudian saya kan dari Lumajang misalnya. Kemudian foto saya begini. Foto saya begini, Lumajang L ini. Kemudian dituliskan bahwa saya pendukung 02. Itu dilepaskan konteksnya. Padahal saya lagi foto mempromosikan Lumajang misalnya.
Nah, jadi itu yang dilepaskan konteksnya. Sama juga misalnya pada waktu Kiai Ma'ruf pelukan sama seorang perempuan, itu disebutkan begini kelakuan ulama. Bukan muhrimnya, padahal istri beliau. Itu dilepaskan konteksnya. Jadi model seperti tadi, betul kan ada demonya, tapi konteksnya diubah bahwa itu demo TKA Cina, bukan demo TKI. Nah itu hoax juga, itu disinformasi juga. Kemudian ada yang penipuan, konten-konten penipu. Ini macam-macam. Kalau dalam konteks sekarang itu banyak sekali kubu 01 atau kubu, maksudnya dari seperti mendukung 01 atau 02. Jadi kayak seperti tadi, itu menipu itu. Yang 212 itu menipu. Gitu. Kemudian ada lagi misalnya kasus lain, misalnya Jokowi sedang berdoa di depan makam ayahnya. Di depan makam ayahnya itu, kemudian ditulis bahwa itu adalah makam tokoh PKI dari Solo. Itu banyak seperti itu. Nah, kemudian disebutkan juga misalnya Pak Prabowo lagi desa-desa di Natalan. Disebutkan kemudian di situ Pak Prabowo bawa lagi niup lilin waktu ulang tahun Gerindra. Disebutkan bahwa beliau adalah Kristen. Ya, itu sudah kacau. Kemudian Pak Jokowi lagi sholat misalnya. Ada di belakangnya ada orang sholat kan biasa sebelum ini ada yang tolak gini. Disebutkan bahwa itu pencitraan. Jadi macam-macam. Jadi sekarang itu hoax itu bisa berasal dari mana-mana. Tapi saya ingin ingatkan adalah bahwa hoax itu sudah menyentuh hal-hal yang sangat esensial, yang berbahaya bagi kehidupan kita selanjutnya. Jadi seolah-olah hoax itu untuk kepentingan pemilu, tapi dampaknya bisa sangat jangka panjang. Contohnya ini adalah hoax tentang Pemprov DKI sudah mulai memberikan vaksin kanker serviks. Ini kan program nasional untuk menyelamatkan generasi muda kita. Jadi vaksin ini hanya efektif diberikan untuk usia 9 sampai 13 tahun. Tetapi kemudian beredar hoax ini bahwa kemudian ini menyebabkan menopause dini. Akhirnya orang takut untuk ini vaksinasi. Seolah ini sebenarnya mau menyerang pemerintah, maksudnya mau menyerang incumbent. Tetapi yang diserang adalah program jangka panjang. Sampai kemudian ada lagi vaksin meningitis. Itu juga dikatakan bahwa itu dari babi dan seterusnya macam-macam. Sehingga kemudian ada salah satu daerah di Kalimantan Utara, satu sekolah tidak mau anaknya divaksin. Padahal vaksinasi itu kalau ada satu blok aja nggak divaksin, udah nggak efektif vaksinasi itu. Jadi seperti itu. Nah, contoh yang lain adalah ini, bahwa ini ada organ anak-anak yang diculik dan kemudian ini dedel-dedel organnya. Padahal ini adalah kantong yang berisi jeruan babi. Ini menciptakan ketakutan. Nah ini ya. Nah, kemudian ada lagi, termasuk juga ada anak-anak kecil udah tewas gitu, digambarkan di situ. Disebutkan bahwa ini adalah anak-anak korban penculikan di Cina yang sudah dibantai dan sudah diambil jeruannya. Padahal itu adalah korban bom kimia di Suriah. Sama juga pada waktu Rohingya, disebutkan bahwa ada seorang biksu kemudian memakamkan beberapa manusia di situ, beberapa orang itu. Disebutkan bahwa ini adalah korban pembantaian massal Rohingya yang kemudian dikubur massal oleh biksu. Padahal itu adalah korban gempa bumi di Nepal. Jadi sadis gitu. Jadi hoax itu sadis. Nah, kemudian ini contoh yang lain. Bahkan Pak Kapolri pun disikat. Jadi nggak peduli sekarang hoax itu, bukan hanya ini, tapi Pak Kapolri pun disikat. Dan kemudian pakai apa? Pakai logonya KPK. Seolah-olah sudah terbit sprint yang memanggil Pak Kapolri untuk kasus korupsi. Padahal tidak ada ini. Jadi saking rajinnya, jadi tukang bikin hoax sekarang itu effortnya, usahanya luar biasa. Mereka bikin macam-macam kayak itu sehingga orang percaya. Tapi sekali lagi saya selalu percaya pada apa yang diajarkan kepada saya sejak kecil, bahwa apapun tantangan di dunia ini kembalilah pada Al-Quran dan Sunnah. Saya bukan orang yang pintar-pintar amat, tetapi dalam konteks ini saya selalu ingat bahwa tabayun itu aja yang saya ingat. Terus ini lagi, ini berbahaya juga karena ini
ini menyerang kredibilitas pemilu. Tadi sebutkan kan oleh Pak Kapolres, salah satu indikator dari keberhasilan pemilu itu adalah penyelenggaraan, kemudian tidak ada kecurangan, kemudian partisipasi. Ini ada upaya yang cukup sistematis kelihatannya untuk membuat kita tidak percaya kepada pemilu. Nah, ini salah satunya adalah bahwa tadinya kan calon itu kan nomor 1 dan nomor 2. Tetapi kemudian sekarang disebutkan 01 dan 02. Kemudian dibikin hoax bahwa 02 itu tidak akan bisa diidentifikasi oleh komputer. Karena komputer itu pakai biner 01100011. Padahal permintaan 0 itu dari pasangan calon sendiri, supaya mereka bisa dibedakan dengan calon dari calon legislatif. Calon legislatif kan nggak ada yang nomor 01 atau 02, nomornya 1, 2. Jadi pasangan calon itu minta supaya beda. Karena kita bareng kan disebutkan bareng pemilunya. Minta dong kasih depannya ada 0, jadi 01, 02. Tapi di hoaxnya dikatakan bahwa itu adalah bagian dari upaya untuk kecurangan pemilu. Kacau kan? Emang kacau sekali ini. Karena banyak orang yang mengaku bahwa muslim, tapi lupa dengan prinsip-prinsip untuk tabayun, untuk berpikir dulu sebelum berbicara dan seterusnya. Jadi makanya ini penting kita saling silaturahmi. Meskipun saya ini nggak ada apa-apa ilmu agamanya, tapi saya yakin dengan apa yang saya pelajari bahwa itulah yang terbaik. Tabayun, berpikir terus belum ngomonglah yang baik, kalau tidak diam. Kurang lebih seperti itu ya ini. Nah kemudian ini yang lain, contohnya ini hoax juga soal Garbi yang bukan dari pecahan PKS itu mendukung Pak Jokowi. Ini juga hoax gitu. Jadi hoaxnya dari kiri kanan. Yang ngeri lagi ini ada lagi bahwa Kemenang akui sahnya agama Yahudi di Indonesia. Coba apa nggak marah ini orang? Ini hoax ini. Sudah diklarifikasi bahwa ini hoax. Dan ini namanya Opera in Indonesia itu, Opera in ini, Opera in news itu, dia itu paling sering nyebarin hoax. Yang ini, yang di kan ada beberapa Opera in itu. Beberapa kali saya lihat munculnya dari dia juga gitu ya. Nah kemudian, jadi yang paling penting Bapak dan Ibu, mari kita sekarang mulai bisa membedakan yang mana sumber informasi kita. Saya cuma ingin mengatakan begini. Ada sumber informasi dari pers dan ada informasi bukan pers. Kalau pers itu ada standarnya. Kalau yang non pers nggak ada standarnya. Kita bisa share apa aja. Kalau pers itu tadi makanya menjadi penting mungkin beberapa hari terakhir mengikuti ya kasus tabloid Barokah. Ya kan? Tabloid Barokah itu kan kemudian dipertanyakan, tabloid Barokah itu pers atau bukan? Itu penting. Karena kalau pers berarti dia mengikuti kaidah-kaidah pers pada dasarnya. Sehingga kemudian diprosesnya kalau ada pelanggaran diproses di Dewan Pers. Dewan Pers itu yang menangani kasus pers, bukan pers ya. Pers. Ini satu. Pers. Tadi disebutkan sama Mas Muglas, pers bukan Mas. Pers Mas. Ini satu. Kalau pers itu ya itulah yang banyak di sekitar kita itu abal-abal itu. Nah kemudian yang non pers ini termasuk media sosial, termasuk apa yang kita pegang sehari-hari. Jadi kalau dulu yang bisa menyebarkan berita itu hanya wartawan, informasi yang wartawan, sekarang itu semua orang bisa menyebarkan. Jadi dengan cara ini. Nah sekarang mari kita lihat perbedaan dasarnya. Ini kurang lebih ya. Itu jadi kalau pers itu selalu ada verifikasi. Jadi saya diajari dulu waktu saya jadi wartawan dari tahun 87. Jadi wartawan itu harus skeptis. Apa skeptis itu? Begini, skeptis itu kalau ibumu mengatakan tresno nang kowe, ibumu menyatakan mencintaimu, kamu nggak boleh langsung percaya. Wih, wartawan itu nggak boleh langsung percaya. Terus gimana Mas? Ya kamu harus cari fakta-faktanya yang menunjukkan bahwa ibumu mencintaimu. Sampai kayak gitu loh. Kalau pers itu, jadi ibaratnya kalau siapa mau Kapolda, mau Kapolri, mau Presiden ngomong itu, kita nggak bisa langsung menganggap ini 100% betul. Kita harus cek lagi fakta-faktanya. Nah itu sampai ada kasus-kasus sampai kemudian sangat ekstrim. Jadi bahkan kemudian misalnya orang yang sudah sangat dekat pun kalau ngomong kita harus terus curigai dulu bahwa ada kemungkinan dia ngomong nggak benar kali ini. Sampai gini ada istilahnya. Kalau seandainya di depan wartawan itu malaikat pun ngomong ke dia harus siap-siap bahwa kali ini malaikat ada kemungkinan bohong nih malaikat. Karena seperti itu. Karena banyak ada setan gitu. Ada kaitannya dia lagi insaf, tobatan nasuha. Kira-kira seperti itu. Jadi bercandanya begitu. Jadi kalau memang wartannya benar begitu. Tapi kalau wartawan yang ini ya apa aja ditelan kayak selang air gitu. Nah
Nah itu yang jadi korban hoax, yang saya tunjukkan ya. Nah oke, sekarang ini yang saya tunjukkan. Wartawan jadi korban hoax dan kemudian dia menyebarkan hoax. Ini ada satu riset tahun 2017. Jadi pada waktu responden tanya, Anda dapat hoax dari mana? Ternyata ada 5% yang menyatakan hoax itu dari surat kabar. Itu coba media cetak, 5%. Dan ada yang mengatakan bahwa 8,7% dari televisi, dari media televisi. Loh, berarti televisi yang pers itu bisa menyebarkan hoax juga? Bisa. Nanti saya tunjukkan kenapa kejadian seperti itu. Jadi contohnya adalah ini pertanyaannya ya, kenapa kok pers bisa ini menyebarkan hoax? Ini Bapak dan Ibu. Jadi ada namanya clickbait. Clickbait itu upaya untuk menjaring banyak penonton atau kembali banyak klik. Makanya kemudian dibikin judul-judul yang sensasional, provokatif, dan kadang judulnya itu tidak sama dengan isinya. Jadi contohnya kemarin Prabowo apa gitu dengan penculik. Ya, ini pengakuan penculik Prabowo. Gitu. Kita udah mikir nih, wah ini penculiknya Pak Prabowo. Ternyata bukan Prabowo di Jember. Seorang bernama Prabowo menculik seorang laki-laki, gitu. Jadi begitu saya baca, itu yang terjadi. Sama juga kalau dalam kasus terorisme, saya kasih contoh terorisme. Dulu pada waktu ada kasus guru ngaji di Solo yang ditangkap Densus, kemudian meninggal, dimakamkan, kemudian diprotesnya digali makamnya, kemudian apa pemberitaan yang muncul? Naksiono namanya, Naksiono. Jadi di pemberitaan yang di media sosial muncul ya, mayat Siono Bawangi. Itu dalam waktu 20 hari digali lagi, mayat Siono Bawangi. Dan kemudian banyak sekali muncul berita-berita itu. Ternyata setelah saya cek, siapa sih yang mengatakan mayat Siono Bawangi? Ternyata keluarganya. Ya gak kredibel dong keluarganya. Nah, kemudian ada media yang nulis mayat Siono Bawangi, ini kata PP Muhammadiyah. Apa yang Bapak disimpulkan kalau kayak gitu? Kesannya PP Muhammadiyah yang mengatakan mayat Siono Bawangi ya. Tetapi begitu saya baca di bawahnya adalah ada pertanyaan dari wartawan. Apa benar mayat Siono Bawangi? Jawaban PP Muhammadiyah, itu kan kata media sosial. Bantah. Tapi judulnya seperti itu. Nah itu clickbait. Jadi upaya untuk menarik pembahasan. Nah ini contohnya Bapak dan Ibu. Mari kita coba sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu judulnya apa itu? Guru honorer Demonstrasi Istana Negara dilaporkan meninggal dunia. Itu judulnya. Mari kita baca isinya. Isinya di sini. Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia, Titi Purwaningsih, mengaku telah mendapat laporan bahwa ada 5 anggota yang meninggal dunia. 1 orang asal Magelang, 3 orang asal Mentawai, dan seterusnya. Namun yang memastikan 5 anggota yang meninggal itu bukan saat demonstrasi berlangsung. Judulnya apa tadi? Ya itulah clickbait. Judulnya itu benar-benar provokatif, tapi tidak mencerminkan isinya sebenarnya. Yang kedua ini penyebab kematian 5 guru dan pegawai honorer demonstrasi. Tapi sana demonstrasi meninggal. Tapi isinya bawahnya ini. Namun mereka meninggal bukan saat pengunjuk rasa, melainkan dalam perjalanan menuju Jakarta. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu ketemu sama kecenderungan kita para netizen. Netizen itu sukanya mengutip judul tanpa baca isinya dan kemudian di-share. Innalillahi. Masya Allah. Dan dia nggak baca judulnya, nggak bawa isinya. Judulnya doang dikutip, disebar. Dan itu terjadi dalam kasus ini. Ini jadi hoax. Jadi seperti ini proses hoax itu terjadi. Kita tanpa sadar menyebarkan. Jadi kemudian mari kita lihat berikutnya, ada kecurangan yang lain. Jadi sekarang media itu bapak dan ibu, pers, yang bicara pers sekarang. Kalau dulu pers itu kita dari diskusi gini jadi berita, dan kemudian dari datang di lapangan jadi berita dan seterusnya. Sekarang enggak, ada yang cuma baca media sosial, jadi berita. Ada yang kayak gini. Kalau memang kemudian diverifikasi nggak masalah, tapi ada juga yang kebobolan nggak verifikasi. Jadi ini saya tunjukkan datanya, ada penelitian. 85% wartawan itu menggunakan media sosial
sebagai sumber ide pemberitaan. Jadi kan Bapak dan Ibu, apa yang ada di sini itu bisa jadi ide pemberitaan. Gak masalah kalau itu diverifikasi, gak masalah kalau itu dicek, enggak. Tapi kadang-kadang ada wartawan yang malas, diambil begitu saja, cemplungin. Saya pernah punya kasus. Ini bukan karena wartawannya malas, tapi memang jadi bisnis. Jadi begini, ada Kapolres Jakarta Barat mengadu ke Dewan Pers. Difitnah oleh 3 media yang mengatakan bahwa Kapolres itu membackingi mafia tanah. Padahal dia baru tugas Kapolres itu kurang dari 6 bulan. Bagaimana saya bisa backing mafia tanah? Saya baru aja datang. Ternyata kita cek 3 media itu bersama dari LSM. Ada bikin rilis. Kemudian kita panggil. Nah, yang menarik ada salah satu dari Sumatera Barat datang. Ternyata mahasiswa. Wah, gaya dia. Saya punya 3 media, Pak. Hebat kamu punya 3 media. Wartawan berapa? Gak ada. Loh, media gak ada wartawannya. Bagaimana caramu? Caranya dari press release saya masukin, Pak. Dari WA saya masukin. Nah, kita periksa yang 2 lagi nih. Ternyata Bapak dan Ibu, waktu itu mau pilkada DKI, yang satu media isinya semua memihak Ahok dan memfitnah, memojokkan Anies. Tapi satu media lagi semuanya memuja-muja Anies dan memfitnah, memojok-mojokkan Ahok. Satu orang yang sama. Dia 1 bulan dapat 16 juta. Dari apa? Dari Google AdSense. Uang, semuanya uang. Dan dia nggak peduli bahwa orang berantem gara-gara berita, nggak ada cerita dia. Nah ini contohnya ya. Jadi kemudian saya tunjukkan yang lain. Ini contoh ini. Tadi saya sebutkan Ahmad Dhani, nggak saya lewatin karena ada banyak perempuan. Iya, karena Ahmad Dhani waktu itu berikrar mau dipotong lehernya, tapi nggak kita pasang. Oke, ini yang ini adalah soal bom di Sarinah. Bom di Sarinah itu kecil bahwa pada ibu itu masih gini tempatnya, tetapi gara-gara bom itu Jakarta sepertinya ketakutan semua. Kenapa? Karena beredar informasi di media sosial bahwa ada bom lain di tempat-tempat lain dan ada orang naik trail melempar-lemparkan bom di sepanjang Jalan Tamrin. Itu adanya di media sosial. Tetapi kemudian nggak masalah sebenarnya cuma ada di media sosial karena orang tahu media sosial itu kan banyak bohongnya juga. Celakanya bahwa media sosial ini kemudian dikutip oleh TV Merah. TV Merah yang ada di Pulau Gadung, TV One, dan kemudian TV Biru yang ada di Kedoya, Metro TV. Kalau dulu kita nggak setuju sama TV Merah, TV Biru, kita nonton Saudara Tua TVRI. Tapi faktanya ada TVRI pun menjalankan sama. Lalu kita percaya sama siapa? Nah ini yang kemudian ditulis oleh Dubes Australia bahwa Jakarta under attack. Maka siapa yang mau datang ke Indonesia harus hati-hati. Nah itu risikonya berat banget kalau nggak kayak gitu. Baik, kita lanjutkan. Saya cepat saja. Ini yang paling penting Bapak dan Ibu. Ini coba nih. Bapak dan Ibu kalau melihat ini pasti marah. Ini penghinaan terhadap Rasul, penghinaan terhadap kami. Kenapa? Ini orang merkosa anak kecil. Anak kecilnya bilang mau sekolah dan dia bisa bilang sunnah. Itu penghinaan terhadap Islam. Tetapi yang menyebarkan ini adalah orang Islam juga. Awalnya ini adalah Facebook, tapi kemudian disebarkan lewat media sosial dan hampir saya terima selalu dari teman saya yang Muslim. Tapi ungkapannya lain-lain. Ada yang Masya Allah, ada Innalillahi, ini kita gempur saja macam-macam kayak gitu. Nah, karena kemudian saya sebarkan misalnya kayak gitu, baik tanpa sadar kita menjalankannya 90%. Ya 10% yang bikin ini, 90% kita. Karena rame, maka kemudian muncullah di media massa, di pers. Karena udah ribut, diberitakan. Muncullah dia di beberapa media ini. Ini semua. Media tidak bisa menghindari karena udah rame. Maka diberitakan. Maka sampailah pesan-pesan jahat ini ke publik. Siapa yang masuk sekali? Kita. Oke? Nah ini saya ingin contohkan pola penyebaran hoax ini Bapak dan Ibu yang sebelah kiri itu dalam membuatnya. Dia motifnya bisa ideologi, dia bisa motifnya ekonomi, atau dua-duanya. Nah kemudian dia bikin ini ya. Dan kemudian Bapak dan Ibu yang perlu tahu adalah sekarang ini sudah melibatkan mesin. Jadi bot. Jadi dia bikin akun termasuk juga artificial intelligence. Jadi misalnya gini,
di sini sudah ada parameternya, masukkan informasinya, jadi dia hoax. Disebarkan lewat akun-akun palsu yang diproduksi oleh robot. Dari robot sampai ke kita dan kita dengan senang hati menyebarkannya. Coba, ngeri banget ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada orang yang motifnya politik, memang ada yang motifnya karena kesamaan paham, ada yang kemudian ada motif ekonomi. Nah ini jangan sampai kita menjadi kaki-kakinya penyebar hoax itu. Nah prinsipnya adalah ini saya jelaskan ya. Jadi prinsipnya adalah verifikasi atau tabayun. Saya lama di jurnalisme, saya belajar banyak ilmu jurnalisme, tetapi sebenarnya kunci dari jurnalisme itu adalah ini, ada di Al-Maidah ayat 6. Tabayun ternyata. Ini ya. Jadi begitu saya buka itu Al-Maidah, Al-Hujurat. Kita jadi apa? Maaf, Al-Hujurat. Al-Hujurat itu, maaf, saya cuma karena tertarik dengan ayat itu karena sesuai dengan profesi saya baca terus keren banget ini. Kalah ini Bill Kovac, kalah di Thomas Suntil dan sebagainya, semuanya ada di sini. Nah, kemudian ini Bapak dan Ibu saya ingin share. Jadi kalau Bapak dan Ibu menemukan gambar, kalau mau tabayun menemukan gambar, coba buka situs ini, nanti saya sampaikan. Tin Eye, masukin di situ, nanti akan ketahuan gambar-gambar yang sama. Ini satu teknologi ya. Oke. Kemudian kalau dapat YouTube, gambar YouTube, masukkan di situ, maka akan kelihatan gambar-gambarnya, termasuk gambarnya asli seperti apa. Oke. Kemudian ini adalah, ini contohnya ya, saya masukin ya, ini ya, Merdeka, sorry, saya masukin ya, Merdeka mana ya? Saya tadi udah nyoba. Jadi contoh ini, itu Thin Ice. Kemudian saya tadi, sorry, jadi saya coba tadi ada situs namanya Merdeka News Post.com. Saya masukkan di situs ini. Nanti ini silakan ada santri pakai. Jadi bisa ini kan. Masukkan saja di sini di kotak itu. Nanti akan ketahuan bagaimana rekamannya dia. Jadi kalau yang bagian hitam itu adalah pada saat dia aktif. Biasanya akun abal-abal itu hanya aktif pada waktu pemilu 2014, kemudian 2018. Yang sini kosong dia. Jadi dia memang aktif hanya untuk pemilu aja, hanya untuk menyebarkan hoax biasanya. Nah kemudian kalau ada YouTube ingin tahu ada editan atau tidak, pakai situs ini, nanti silakan dicatat ini. Jadi buat situsnya masukin aja gambarnya di sana, akan ketahuan secara slow motion, satu frame. Nanti ada mana yang diedit, mana yang enggak. Kemudian yang lain adalah ini saya ingatkan bahwa berpikirlah sebelum berbicara, artinya berpikirlah sebelum share. Berpikirlah sebelum broadcast. Berpikir dulu. Kalau memang saya nggak bisa tabayun, ya udah diemin, hapus saja. Karena itu akan lebih baik berkata baik atau tidak diam. Diam itu maksudnya jangan nge-share. Jadi terakhir saya ingin ingatkan bahwa kita itu seperti lilin kan. Lilin itu bisa menerangi, tapi juga bisa membakar. Jadi kita bisa milih mau jadi lilin yang membakar atau yang menerangi. Semuanya terserah Anda, malaikat raqib dan atid yang akan menjagatnya. Yang sekali lagi, saya ingin imbau bahwa dulu pada waktu belum ada media sosial, itu kalau kita tanya agama, tanya ke kiai. Kalau masalah pendidikan, tanya ke guru, macam-macam dan seterusnya. Ada namanya opinion leader. Sekarang setelah ada media sosial, yang namanya kiai, namanya guru, tokoh masyarakat, itu ketinggalan, ditinggal. Maka muncullah opinion leader baru. Tiba-tiba muncul kiai ini sore, yang kemudian diikuti banyak orang. Kiai yang nggak jelas, nasab ilmunya nggak jelas, tahu-tahu dia menjadi populer, macam-macam. Nah, sekarang menjadi tugas dari adik-adik santri ini untuk mendekatkan para kiai kepada teknologi ini. Bapak-bapak yang sudah sepuh mungkin nggak mau belajar, tapi jadilah pembisik. Pak Yai, ada ini, pendapat Pak Yai gimana? Oh begini, rekam, sebarkan lewat media sosial. Mari kita berlomba sama para kiai-kiai ini sore itu dan masukkan. Terima kasih. Intinya kita harus cerdas membedakan antara hak dan hoax ya. Nah, selanjutnya Bapak Khairul Anwar Islam. Monggo Pak.
Ini waktunya tinggal 10 menit lah ya. Ini kelihatannya Pak Bang Cewi ini kelihatannya tadi sudah sampaikan Pak semuanya yang samaan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak pimpinan pondok, Pak Kiai, Pak Ustaz, kemudian Pak Kapolres, kemudian para santri, dan para undangan yang berbahagia. Perkenalkan kami Khairul Anwar. Kami rumah saya sebetulnya Sidoarjo Pak, bukan nasi benar. Rumah saya Sidoarjo, tugas baru 2 tahun di Bakorwil. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, Bakorwil dulu itu ada 4, sekarang berkembang mulai tahun 2017, yaitu Bakorwil 5 Jember, dan kami membawai ada kurang lebih 5 kabupaten kota, ya, termasuk Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Lumajang, itu wilayah kami. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami mewakili dari pemerintah Provinsi Jawa Timur mohon izin, mohon maaf kalau tidak bisa rawuh secara pribadi karena tidak disampaikan mendampingi ada Presiden dari satu ke Jawa Timur. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam ulasan kami yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat menuju pemilu damai. Saya yakin saya tanya kepada adik-adik yang di sana dengan adik-adik sebelah kiri dan kanan, kelihatannya masih muda-muda. Kira-kira siapa yang belum pernah memilih? Yang mau tanya. Ada yang belum pernah memilih atau pemilih pemula? Sudah. Alhamdulillah. Berarti kalau sudah memilih berarti cerdas. Dalam arti Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian dan hadirin sekalian, pemilih yang cerdas itu bagaimana sih? Tadi sudah dikatakan Bapak Kapolres, yaitu tahu programnya, tahu identitasnya, tetapi yang terpenting adalah program-program yang terkini. Silakan nanti itu menjadi pemikiran lanjut. Bapak Ibu sekalian, pemilu dan demokrasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem politik demokrasi. Saya yakin demokrasi yaitu demos yang memaknai adalah rakyat, kemudian yang kedua adalah kratos yang memaknai ada kekuatan. Berarti kekuatan pada siapa? Demokrasi itu pada kita semua. Kemudian Bapak Ibu sekalian, salah satu sasaran dari sistem politik demokrasi itu adalah pemilu. Ya. Kemudian manfaat pemilu apa? Banyak. Yaitu pemilu merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. Kemudian yang kedua, pemilu merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional. Kemudian pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Kemudian lainnya, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Kenapa ini? Yaitu manfaat daripada manfaat pemilu. Nah, dari dan para hadirin sekalian, kalau kami yaitu mempunyai hak politik tetapi tidak berhak berpolitik karena ASN diatur dalam undang-undang atau aturan. Apalagi Bapak polisi tidak punya hak politik, tidak berpolitik, tapi mengamankan politik. Tepuk tangan untuk Bapak polisi kita. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 22E, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Kita tahu semua. Kemudian kita lanjutkan yaitu ada undang-undang dan itu semua ada di Undang-Undang Dasar kita 45. Kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemudian Bapak Ibu sekalian, daftar pemilih tetap di Jawa Timur, perbaikan kedua pada pemilu di Jawa Timur seperti ini. Tadi sudah dikatakan Pak Agus dari Polda, yaitu bersama barangkali di Jawa Timur ada 38 kabupaten, kemudian kecamatan ada 660, kemudian desa 8.497, ada TPS yaitu 130.021. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini tadi sudah dikatakan oleh Pak Agus, lanjut saja, yaitu pemilihan kalau kami dirinci seperti ini lagi tempat berapa, kemudian 38 kabupaten itu ada nanti monggo nanti barangkali Pak Kapolsek perlu monggo. Kemudian Bapak Ibu sekalian sudah lanjut yaitu pemilu kita tanggal 17 April ada 20 partai politik, kemudian ada termasuk dalam arti tahapan-tahapannya sudah. Nah, kemudian pasangan, saya yakin pasangan sudah besok ya semua sudah. Nah,
Kemudian calon anggota tetap DPR RI Dapil Jawa Timur, yaitu anggota Provinsi Jawa Timur dan anggota DPD Dapil Jawa Timur pemilu tahun 2019. Nah, DPRD Provinsi Jawa Timur jumlah calon tadi sudah dikatakan yaitu seperti ini jumlahnya. Nah, kemudian yang terpenting ini, siapa sih calon perseorang peserta pemilu yang daripada DPD? Nah ini, kalau kenal monggo. Nah, ada kenal enggak? Atau saudaranya? Nah, ini ada 23. Nah, ini ada 3 perempuan. Ya, nah, ini sudah dilampirkan keputusan Komisi KPU. Ya, ya. Kemudian ini dapil DPR RI. Kemudian ini DPRD Provinsi Jawa Timur. Ada wilayah-wilayahnya berapa kursi? Ini ada. Kemudian jumlah kursi di kabupaten kota, yaitu mulai Pacitan sampai berarti ada 45 sampai 50 jumlah kursi yang ada di kabupaten Jawa Timur. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi kita sampaikan tentang tingkat golput dalam pemilihan di Indonesia. Nah ini, ada apakah golput ini semakin hari tidak semakin turun, tetapi semakin meningkat. Tadi katakan Bapak Kapolres mulai tahun 55 kalau kita lihat tingkat partisipasinya begitu luar biasa, 51,1%, cuma hanya 86% yang golput. Nah, menginjak sampai tahun 2014 kemarin tingkat partisipasinya hanya 70,9%. Nanti kami ulas juga masalah pilgub nanti berapa persen. Nah, itu ada. Kemudian di Jawa Timur. Nah, nanti monggo. Nah, ini peran partisipasi kita semua untuk mensukseskan pemilu secara kualitas dan kuantitas. Secara dalam arti tingkat golputnya kita minimal mungkin. Persoalannya pemerintah sudah menganggarkan begitu luar biasanya. Kalau kita kan ya, kalau tidak dicoblos dan golput berarti membantir kita. Ya, bagus sekalian. Kemudian ini nanti Bapak. Kemudian yaitu ini partisipasi masyarakat Jawa Timur. Nah, dalam arti pilgub tahun 2008 ini hanya 54,32%. Kemudian pileg 2009 naik yaitu 67,99. Kemudian pilpres naik lagi 2009. Kemudian pilgub turun lagi, tapi dari pilgub 2008 ada kenaikan yaitu hanya 50,5%. Kemudian pileg naik lagi, alhamdulillah naik 2014. Nah, kemudian pilpres kemudian turun. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kemudian pilgub tahun 2018 kemarin ternyata hanya 62,92%. Padahal kalau kita pikir kartu pemilih yang sudah dicetak begitu rapinya dan membutuhkan seseorang banyak yang terlibat, begitu musnahnya kartu itu. Hanya nanti kalau sudah pilkada akhirnya dipilih. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi yang dikatakan sudah dari pembicara Pak Agus, Pak Imam, kemudian potensi kerawanan dalam pemilu tahun 2019 sudah dipetakan oleh Bapak Kapolda, yaitu politik identitas, sara, kemudian perilaku negatif atau kandidat dengan pendukung. Biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau pendukung ini, kalau misalkan kalau pilpres kan orangnya di Jakarta, kemudian yang memilih di sini, saya kira insya Allah mudah-mudahan di Jawa Timur aman. Kemudian hoak, apa yang dikatakan Pak Imam, hoak ini luar biasa. Saya yakin, saya tanya pada hadirin, ada yang punyai hanya nomor 1 saja. Ada minimal berapa? Minimal 2 paling. Ya kan banyak. Kalau dulu kita ingat yang bapak-bapak sekalian, beli kartu aja dulu masih sekitar berapa nih Pak? Mahal. Sekarang non sewu kartu gratis. Ya kartunya gratis. Misalkan bapak ibu sekalian beli kartu 50.000, isinya 50, ya sudah 50. Kalau dulu saya masih ingat tahun 2000-an atau 90 berapa, beli kartu itu kurang lebih hanya 750. Itu pun hanya kemudian identitas kita itu benar-benar tercatat. Kalau sekarang kan tidak, beli kartu buang, itu udah aman. Padahal prosesnya kalau kita berpikir nilai profitnya itu berapa? Kalau
Kalau kita pikir luar biasa sebetulnya. Kemudian money politik, jangan sampai Bapak Ibu sekalian memilih legislatif, kemudian DPD atau pilpres karena uang. Kalau uang ya sudah. Sekarang uang 50.000 tapi berdampak berapa tahun? 5 tahun. Ya. Kemudian sabotase dan teror, kemudian serangan siber yang nanti sudah dikatakan, kemudian perselisihan hasil pemilu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di Jakarta kemarin tanggal 23 September 2018 sudah diadakan deklarasi kampanye damai ya, antara Bapak Jokowi kemudian Bapak Prabowo. Sudah dilakukan. Nah, ayo kita ini tingkat bawah jangan sampai apa Bapak Ibu sekalian terjadi permusuhan. Kita rugi kadang-kala nuwun sewu, kadang-kala kita di keluarga saja perbedaan pendapat akhirnya menjadi tidak harmonis, akhirnya tidak kenal. Ada kalau dulu tahun berapa itu sampai masalah makam aja suruh mindah karena dipindah di pemakaman keluarga, akhirnya keluarganya tidak cocok suruh mindah, itu masalah udah mati, itu orang mati kan gitu. Banyak kasusnya, jangan sampai kita terjadi seperti ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini saya katakan kemudian tentang pemilihan umum, tentang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sudah diatur, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu pasal 44. Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Pemilu berhasil, masyarakat juga berhasil. Kemudian pada ayat 2, partisipasi masyarakat sebagai dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dalam bentuk apa? Sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih. Nah, ini termasuk pendidikan politik bagi pemilih. Tadi dikatakan Pak Imam, hoax itu yang bagaimana? Tadi sudah dikatakan bagaimana memfilter hoax itu sendiri. Kemudian yaitu survei atau jejak pendapat tentang pemilu, menghitung cepat hasil pemilu. Ini adalah partisipasi masyarakat. Kemudian yaitu pada ayat 3 pasal 448 yaitu tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Kemudian yang B, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu. Tahapan tadi hampir 7 bulan sudah kita lampaui. Kemudian yaitu bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara meluas. Nah, ini meningkatkan partisipasi, memberikan penyadaran manfaat daripada pemilu. Itu harus kita berikan kepada masyarakat. Kemudian mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar. Ya, tadi saya katakan dalam Bapak Kapolres bilang pemilu harus berhasil baik kualitas dan kuantitas. Itu yang kita jalankan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kemudian dari ini dari keputusan KPU juga nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi pendidikan pemilu dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Ini sudah ada, sudah diatur bagaimana kewajiban selaku masyarakat, bagaimana pemilih ini untuk menggunakan hak pilihnya. Kemudian dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat wajib menghormati hak orang lain. Ya, misalkan dalam satu keluarga, menurut saya adik dan kakak, kamu milih apa? Ya sudah, biasanya terjadi apa? Gesekan. Itu antar keluarga saja, apalagi dengan yang luas. Kemudian bertanggung jawab atas pendapat dan tindakan dalam berpartisipasi. Kemudian yang kedua, yang ketiga menjaga pelaksanaan partisipasi masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud pasal 2, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan aksesibilitas, dan menjaga etika sopan santun. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini sudah saya rangkum yaitu peran masyarakat. Dan peran masyarakat mencermati, mengamati, memastikan sosialisasi, kemudian menyampaikan informasi yang dilakukan KPU, provinsi, kabupaten, istilah jajaran yang memihak, yang mempunyai hak, yang tidak memiliki jajaran yang memihak. Kemudian ikut serta secara aktif mensosialisasikan, menyampaikan informasi penyelenggaraan pilkada di lingkungan terdekat. Termasuk ini pondok pesantren Darul Ulum bersama dengan pondok pesantren Tebu Ireng yang termasuk ini. Terima kasih. Kami selaku pemerintah provinsi Jawa Timur, alhamdulillah dapat bertemu Bapak Ibu sekalian dalam rangka sosialisasi ini, termasuk sosialisasi pilkada ya Pak. Nah,
sosialisasi pilkada yang damai dan sejuk. Nah, lanjut, kemudian tadi peran masyarakat nanti ada bisa mengkopi bisa. Nah ini yang terpenting. Tadi sudah katakan, tapi saya rangkum bagus.